Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD dan juga Euro USD ya. Jadi ini nanti kita akan pakai ya kurang lebih sampai hari Jumat nanti untuk analisanya. Jadi 2 hari langsung gitu. Dari tanggal 22 ke tanggal 23 gitu ya teman-teman. Oke, kemudian kalau kita lihat di sini ya untuk GBP USD ya memang secara pergerakan dia tidak banyak ya, jadi masih stay di bagian mapping kita ya, masih overall kalau kita lihat secara jangka panjang pun untuk GBP USD ya dia masih berkutik di range harga dengan area support terkuatnya dia itu di 2539 ya sampai 2500 ya. Ini area supportnya dia, kemudian resisten dia itu masih berkutik di level 2753 ya sampai 27 kurang lebih ini 27800 ya, 27800-an gitu teman-teman. Nah, ini untuk area resisten sama support yang bisa dikategorikan sebagai main area ini dia gitu. Nah, kemudian kalau kita perhatikan untuk saat ini pun ya untuk GBP USD dia kan naik lagi di atas 26200 ya atau 2620 di sini ya di sini. Nah, selama dia berada di atas level ini ya kalau kita perhatikan dari yang sebelum-sebelumnya di sini ya pergerakannya itu cenderung ya mengalami kenaikan gitu teman-teman. Ya, ini juga naik gitu. Jadi ini potensi lagi untuk masuk ke 2676 sampai 2693 gitu ya teman-teman. Tapi yang perlu kita perhatikan untuk saat ini ya ada sedikit minor resisten kalau kita mau pantau ya. Minor resistannya itu ada kurang lebih ini major ya. Kalau ini minor ya, minor itu artinya terjadi atau terbentuk di time frame yang lebih kecil ya. Ini kan kita pakai 4 jam ya. Kita pakai 4 jam. Nah, kalau minor itu bahasa itu di 30 menit ya kan kita betul. Nah, di 30 menit seperti ini kelihatan ya untuk resistannya dia. Nah, kalau kita perhatikan di sini nih. Nah, ini resistannya dia ya kan. Range resisten dia ini cukup bagus juga kalau kita lihat ya. Dia itu range-nya itu dari harga 2641 sampai kurang lebih di level harga 2646 ya. Jadi ini range dari resistennya si GBP USD untuk yang minor range-nya dia ya teman-teman. Kalau kita gambar pakai 30 menit. Nah, hasilnya begini. Berarti catatannya adalah selama dia belum bisa break dari resisten ini ya, dan yang sebelum-sebelumnya kalau kita lihat di sini nih ya kan. Nah, harganya itu potensi untuk pullback turun ya atau bermain di range harga 2620 ya sampai 2598 gitu teman-teman. Gitu. Nah, kemudian ya, begitu dia bisa break dari 2646 ya di sini ya berarti harga itu potensi naik lagi dan retest ke 2676 ya sampai 2693 kembali gitu teman-teman. Oke. Nah, kemudian kalau kita perhatikan untuk saat ini GBP USD memang nggak banyak melakukan pergerakan ya, dan hasil dari FOMC seperti yang kita bahas di awal video ya juga memang mendukung untuk USD, cuma dari data USD yang jelek pun ya dari minggu lalu itu agak sedikit memberikan tekanan selling point ke USD sehingga walaupun sentimennya atau Fed itu tetap memilih hawkish ya, tapi secara pergerakan atau data ya USD ini masih miris gitu teman-teman. Dan ini dia potensi untuk break dari 103.8 dengan target harga nanti di 103.67 sampai 103.36 gitu ya, target penurunan dari si USD itu sendiri, yang artinya ini akan mendorong ya si GBP USD untuk bisa mencapai ya resistennya dia lagi nih, daily resisten dia yang terakhir disentuh pada tanggal 13 Februari ya di level harga 2676 sampai 2693 gitu teman-teman. Dan resisten tertinggi dia itu di 2753 dan 2783 gitu ya teman-teman ya. Gitu. Oke, secara pergerakan pun ya ini kan kita lihat dari minor trendnya. Minor trendnya ini masih bagus ya, uptrend ya. Masih straight push untuk naik artinya gitu. Dan patokan kita untuk minor trend ini pun ada di level harga ya di sini. Nah, di sini ini untuk minor trend patokannya yaitu kurang lebih di level kita tandain deh
Nah, itu di 2580 sama 2589 atau 2590 ya gitu. Nah, ini untuk area minor support struktur harga dia. Ini kan support struktur harga yang besar ya kan. Nah, kalau ini support struktur harga yang kecil, artinya ini untuk pergerakan dari uptrendnya dia yang ada di sini ya teman-teman ya gitu. Oke, lanjut lagi. Ini untuk Euro USD. Jadi kalau untuk Euro USD ini dia sudah berada di atas main level dia atau di atas 820 ya. Nah, ini potensinya sih kalau kita lihat memang Euro USD juga masih berada di channeling uptrendnya dia ya. Channeling uptrend itu maksudnya channeling uptrend minornya dia nih. Nah, ini minor channeling uptrendnya dia. Jadi kalau kita lihat sih 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia masih bisa potensi untuk masuk ke level harga ya kurang lebih di 850-an gitu. Berarti ada di Fibo 76.4 ya teman-teman ya. 850-an gitu. Nanti sampai kurang lebih patokan saya sih di 873 atau Fibo 88.00 gitu. Di sini gitu teman-teman. Karena kan 850 ya sampai 860 lah ya gitu. 160-an di sini. Nah, ini dia baru coba untuk jadi titik baliknya dia nih gitu. Soalnya untuk saat ini pun ya di 850 sampai 870-an ya target saya di sini nih. Nah, berdasarkan Fibo-nya. Nah, ini bisa jadi area titik pullback-nya gitu. Tapi kita perlu lihat untuk resisten terdekat dia dulu yaitu di 850, nanti resisten kedua baru 873 gitu teman-teman. Karena kalau kita lihat memang secara pergerakan ya dari pembahasan video di hari Minggu ya itu juga kalau kita perhatikan Euro USD masih uptrend ya secara trend minornya dan DXY sendiri itu masih downtrend gitu secara trend minornya dia. Tapi overall untuk major ya kalau kita ngomong major trend ya sini. Nah, kalau kita ngomong major trend Euro USD ini udah masuk kategori downtrend gitu. Karena dia sudah break dari level sini, dari lowest levelnya dia atau current low-nya dia, yaitu di level 7573 gitu ya teman-teman. Oke, nah nanti untuk pembahasan detail atau lengkapnya, ya saya perlu itu bahas itu kurang lebih nanti di video weekly karena pasti akan panjang gitu teman-teman. Ini untuk intraday mapping ya, jadi kita hanya bahas yang sedikit-sedikit aja gitu. Nanti kita akan ukur juga di video weekly nanti dari sini sampai sini ya potensi pullback itu kira-kira di mana gitu teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut lagi ya. Ini untuk yang intraday only ya gitu. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ya berarti kalau untuk buy level ya buy level itu masih di 820 sampai 796 ya. Buy level nih kita memang kalau kita perhatikan ini range-nya agak besar 23 pip ya. Kalau untuk falas itu cukup besar lah ya 23 pip gitu. Ya, kurang lebih nanti ya kalau kita mau nge-buy di sini ya. Kemudian untuk area selling point, nah kalau untuk selling point saya masih coba pantau dulu ya di 850 sampai 873 ya. Jadi ini selling point pertama itu ada satu di sini, kemudian ini yang kedua dan yang ketiga nanti di sini di 898 gitu ya teman-teman. Nah, nanti kalau untuk buy point ini masih jadi range buy point pertama ya selama dia belum breakout. Nah, nanti untuk yang sudah breakout pun ya kita akan coba look it untuk buy lagi itu kurang lebih ya di 782 atau Fibo 38.2 di sini. Di 2. Nah, ini untuk yang ketiganya. 3 sebenarnya belum ada ya untuk area buy point 3 karena kita masih pantauan itu fokusnya di 50% ini gitu di 769. Selama dia belum break, berarti kita masih begitu dibalik ya, kita masih buy gitu dengan target di 850 gitu teman-teman. Tapi kalau dia udah break 50 ini, maka tantangan kita untuk sell dengan target di 7728 gitu ya. Oke. Jadi mungkin itu dulu kalau dari saya mengenai Euro USD ya karena memang kalau kita lihat tadi di awal video memang kurang bagus juga sentimen dari hasil datanya untuk DXY, makanya DXY juga turun ya kan walaupun Fed tetap hawkish. Dan overall selama DXY mengalami penurunan atau penekanan ya ke bawah atau bahasa itu di bawah 104 ya.
untuk GBP USD dan juga Euro USD masih akan potensi melanjutkan kenaikan, karena DXY ini potensi melanjutkan penurunannya kembali gitu ya, dengan target yang tadi sudah kita sebutkan di awal video. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.